Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks cerita sejarah. Namun sebelum kita memulai mempelajari materi tersebut, marilah kita sama-sama membaca doa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat serta barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi teks cerita sejarah pada kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah baik lisan ataupun tulis. Kemudian pada KD 4.3, ini lanjutannya dari KD 3.3 ya, jadi tentang mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi, yang mana dari kompetensi dasar ini kalian diharapkan mampu menemukan informasi penting berupa tema, latar, tokoh, dan amanat dalam cerita sejarah. Kemudian yang kedua adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian simak video yang sudah Ibu bagikan linknya pada Microsoft Teams kalian. Silakan disimak dulu ya. Nah, bagaimana? Setelah menyimak video contoh cerita sejarah tadi yang berjudul Sejarah Kemerdekaan Indonesia, nah, kalian kira-kira sudah punya sedikit gambaran belum tentang apa itu teks sejarah? Ya? Nah, ya, jadi benar, teks sejarah itu adalah sebuah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, kemudian apa ciri-ciri dari teks cerita sejarah itu? Nah, berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi, kira-kira cirinya apa ya anak-anak ya? Ya, benar. Yang pertama, teks cerita sejarah itu mempunyai ciri-ciri yang pertama adalah disajikan secara kronologis. Disajikan secara kronologis ini maksudnya adalah teks cerita sejarah itu berarti dia diceritakan berurutan dari waktu ke waktu. Nah, misalnya saja kalian menceritakan tentang teks sejarah pribadi kalian. Nah, maka kalian menceritakannya itu berarti dimulai dari ketika kalian TK, kemudian ketika kalian berada di SD, SMP, hingga saat ini kalian berada di bangku SMA atau SMK. Itu secara kronologis. Jadi, urutan peristiwanya itu runtut. Itu adalah teks cerita ciri-ciri dari teks cerita sejarah yang pertama. Nah, kemudian teks sejarah ini adalah bentuk ceritanya itu bentuk teks cerita ulang atau rekon. Kenapa? Karena kan dia menceritakan masa lalu. Berarti kan masa yang sudah lampau, hal atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, di masa lalu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga pada teks cerita sejarah ini menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Ketika itu misalnya, atau sejak saat itu, atau pada tahun 1945 Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ciri selanjutnya yang terakhir adalah teks sejarah itu berupa fakta. Jadi dalam teks cerita sejarah itu hal yang disajikan, cerita yang disajikan itu semuanya berdasarkan fakta yang ada, fakta sejarah yang ada, tidak dibuat-buat. Sekalipun itu adalah sebuah teks sejarah non fiksi ya, tapi tetap saja datanya atau isinya itu berdasarkan fakta kejadian yang memiliki relevansi dengan sejarah. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah paham belum tentang apa itu teks sejarah, kemudian ciri-ciri teks sejarah? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan
pada struktur teks cerita sejarah. Jadi di dalam teks cerita sejarah, sama seperti halnya cerita yang lainnya, dia itu memiliki beberapa unsur. Nah, kalau dalam cerita sejarah sendiri, itu unsur-unsurnya yang pertama ada orientasi, kemudian urutan kejadian atau urutan peristiwa, dan yang ketiga adalah reorientasi. Nah, apa itu orientasi? Nah, orientasi itu adalah bagian yang mana di dalamnya berisi pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Nah, di dalamnya biasanya mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah urutan kejadian. Nah, pada bagian ini dijelaskan mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Disampaikan menurut urutan kejadian atau dari waktu awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Kalau dalam teks cerita sejarah ini adalah bagian inti atau bagian yang paling penting ya di dalam sebuah teks cerita sejarah. Nah, biasanya kalau di dalam urutan peristiwa, di dalam urutan kejadian ini, hal-hal atau bagian-bagian pokoknya itu diceritakan secara rinci, secara mendetail, sehingga pembaca akan lebih memahami hal apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu tersebut, gitu. Kemudian selanjutnya adalah reorientasi. Nah, dalam orientasi ini adalah bagian yang berisi mengenai komentar pribadi dari penulis mengenai kejadian yang telah dia tulisnya. Akan tetapi ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Jadi ini sifatnya hanya opsional atau pilihan saja itu. Jadi struktur teks cerita sejarah itu terdiri dari orientasi, urutan kejadian, dan reorientasi. Berikut Ibu sajikan contoh teks cerita sejarah yang berjudul Sejarah Suling Bambu. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu contoh teks sejarah ini. Di dalamnya sudah Ibu tandai ya, mana bagian orientasi, kemudian mana bagian urutan kejadian, dan mana yang bagian reorientasi. Supaya kalian lebih mudah memahami dari contohnya ini. Oh, ternyata orientasi itu seperti ini ya. Oh, ternyata urutan kejadian itu seperti ini ya, dan reorientasi itu seperti ini ya. Silahkan kalian baca dulu. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang apa itu teks cerita sejarah, kemudian bagaimana ciri-ciri dari teks cerita sejarah, dan struktur apa saja yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah silahkan kalian simak kembali tayangan video cerita sejarah yang berjudul Sejarah Singkat Kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalian silakan kalian tuliskan informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks cerita sejarah tersebut, meliputi temanya, kemudian latar, tokoh, dan amanat. Selanjutnya, silakan kalian identifikasi struktur teks cerita sejarah singkat kemerdekaan Indonesia, meliputi orientasi, kemudian urutan peristiwa atau urutan kejadian, dan yang ketiga adalah reorientasi. Kerjakan tugas kalian tersebut sesuai dengan format yang sudah Ibu sediakan. Tautannya sudah Ibu kirimkan pada kelas tim sekalian. Nah, untuk tugas hari ini, jangan lupa diunggah pada Microsoft Teams. Batas waktu pengumpulannya adalah sampai nanti jam 12 malam. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar Microsoft Teams, atau bisa juga kalian sampaikan di... Jadi, berdasarkan kegiatan hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan tentang teks cerita sejarah? Silahkan tuliskan hasil refleksi kalian pada kolom komentar Microsoft Teams. Kemudian selanjutnya, sebagai penguatan pemahaman kalian tentang teks cerita sejarah, silakan kalian cari 2 contoh teks cerita sejarah dari berbagai sumber. Boleh dari internet, dari majalah, dari buku, atau dari sumber yang lainnya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Nah, terima kasih.
Selamat beristirahat dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.